Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, semoga kalian senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, terjaga kesehatannya, sehingga pada kesempatan kali ini bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Ngaglik. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Untuk yang pertama adalah penerapan Pancasila dari masa ke masa. Untuk yang pertama adalah masa Orde Lama. Masa Orde Lama ini periode tahun 1945 sampai dengan 1950. Pada periode ini ditandai dengan beberapa peristiwa penting. Yang pertama adalah pemberontakan PKI Madiun yang dipimpin oleh Musso, yang bertujuan ingin mengganti dasar falsafah negara Pancasila. Pemberontakan PKI Madiun terjadi pada 18 September 1948. Tujuan utama pemberontakan ini adalah untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologikan komunis. Yang kedua ditandai dengan pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Tujuan dari pemberontakan ini adalah ingin menerapkan syariat Islam di seluruh wilayah Indonesia. Kartosuwiryo dan para pengikutnya berhasil ditangkap pada tanggal 4 Juni tahun 1962. Yang kedua periode 1950 sampai 1959. Periode ini ditandai dengan beberapa pemberontakan, antara lain adalah RMS Republik Maluku Selatan, Permesta Perjuangan Rakyat Semesta, PRRI, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, yang semuanya bertujuan ingin melepaskan diri dengan Republik Indonesia. Dalam bidang politik, demokrasi berjalan dengan baik dengan terlaksananya pemilu tahun 1955. Tetapi anggota konstituante hasil dari pemilu tidak dapat melaksanakan tugasnya, yaitu menyusun undang-undang dasar. Sehingga Presiden mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Penerapan Pancasila selama periode ini adalah Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Periode yang ketiga adalah tahun 1959 sampai 1966. Periode ini sering disebut dengan demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat, sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi yang memimpin adalah presiden, dalam hal ini Presiden Soekarno. Terjadilah penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya Presiden Soekarno menjadi otoriter. Presiden Soekarno diangkat seumur hidup dan mengembangkan ideologi nasional, agama, dan komunis atau Nasakom, yang ternyata tidak cocok dengan NKRI. Terbukti timbulnya kemerosotan moral bagi bangsa Indonesia yang sudah tidak lagi menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari dan berusaha menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Pada periode ini juga ditandai dengan pemberontakan PKI yang dipimpin oleh DN Aidit pada tanggal 30 September tahun 1965 dengan melakukan penculikan terhadap jenderal-jenderal Angkatan Darat di Jakarta. Tujuan dari pemberontakan PKI yang dipimpin oleh DN Aidit adalah ingin mendirikan kembali negara Soviet Indonesia dan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Periode kedua, masa Orde Baru. Tujuan dari Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Dalam perjalanan pemerintahan Orde Baru, Presiden menjadi pusat kekuasaan sehingga menjadi otoriter. Presiden dapat mengontrol lembaga suprastruktur
dan infrastruktur. Suprastruktur adalah lembaga negara, DPR, MPR, BPK, MA, dan lainnya. Sementara suprastruktur adalah partai politik. Selain itu, presiden juga mempunyai legalitas yang tidak dimiliki oleh lembaga lain. Contohnya pengemban Super Semar, mandataris MPR, Pak Pembangunan, dan lain-lainnya. Jadi pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan kedok saja untuk melaksanakan pemerintahan, walaupun kenyataannya terjadi kediktatoran. Masa reformasi, ini yang ketiga adalah masa reformasi. Pada masa reformasi sudah tidak lagi terjadi pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Tetapi tantangannya adalah dihadapkan pada kondisi masyarakat yang lebih bebas. Kebebasan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah kebebasan untuk berbicara, berorganisasi, mengemukakan pendapat, berekspresi, dan lain-lainnya. Konsep kebebasan yang diterapkan tanpa batas tentunya akan menjadi dampak negatif bagi bangsa Indonesia yang baru saja lepas dari Orde Baru, seperti pergaulan bebas, pergaulan tanpa etika, peredaran narkoba, minuman keras, anarki, vandalisme, dan lain sebagainya. Tantangan lain pada masa reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan antar bangsa, sehingga di beberapa daerah terjadi timbul konflik antar sesama bangsa Indonesia itu sendiri. Hal ini ditandai dengan beberapa tawuran pelajar dan penyelesaian konflik dengan cara kekerasan. Peristiwa-peristiwa tersebut sudah menimbulkan banyak korban jiwa. Seolah-olah nilai-nilai Pancasila sudah tidak ada lagi, tidak digunakan lagi. Ini menuntut kewaspadaan bagi kita untuk tetap waspada agar ideologi kita tidak dimasuki oleh ideologi-ideologi lain yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.